Salam sastra. Saya ingin berbagi tips bila mempelajari karya Franz Kafka. Menurut saya, untuk mengetahui karya Franz Kafka bisa dimulai dari karya-karya yang agak ringan ya, karena karya Franz Kafka ini banyak kalangan menganggap sangat sulit gitu ya. Menurutku tidak perlu langsung belajar atau membaca metamorfosisnya Franz Kafka. Karena di situ kita akan menemui kerumitan-kerumitan yang abstrak ya, bagaimana seorang Gregor Samsa tiba-tiba bangun pagi dari mimpi buruknya menjadi seekor kecoa raksasa. Jadi dan pergulatan dialog-dialognya sampai akhir. Menurutku untuk mengetahui karya Franz Kafka paling mudah dimulai dari 3 cerpennya. Pertama, Di Depan Hukum. Di Depan Hukum ini sebuah prosa pendek yang sangat indah menurutku dan agak mudah dipahami tetapi sangat membetot akal. Di Depan Hukum berkisah tentang orang desa ingin masuk ke pengadilan. Pada pintu depan ada seorang penjaga yang mengatakan, kamu mau kemana? Orang desa mengatakan, saya ingin masuk ke pengadilan itu. Terus penjaganya bilang, sekarang kamu tidak boleh masuk. Karena saya yang jaga di sini. Tapi kalau kamu memang berniat sungguh-sungguh masuk, ya silakan. Itu. Jadi dari penjaga pintu sendiri sudah mempunyai ambivalensi. Satu sisi dia melarang, tapi ya mempersilahkan gitu. Karena orang desa ini berkarakter sangat pendiam, sangat sopan, sabar, dan disiplin, sehingga dia hanya berada di pintu pertama aja. Terus penjaga bilang, silakan kamu kalau mau nengok ke dalam bisa kok. Dia nengok ke dalam. Setelah itu diperingatkan lagi oleh penjaga pintu, kamu ingat ya bahwa saya ini adalah penjaga yang paling rendahan. Di dalam nanti itu ada banyak pintu dan setiap pintu dijaga orang. Yang paling menakutkan adalah pintu ketiga. Saya nggak bisa bayangkan itu. Kira-kira seperti itu. Sehingga orang desa ini yang polos, yang lugu ini di depan pintu saja menunggu. Menunggu dan lama-lama dia berpikir kenapa nggak boleh masuk gitu. Dan lama-lama dia melihat penjaga pintu itu memakai mantel dan di dalam mantelnya yang berbulu itu ada kutunya. Dan orang desa ini memikirkan, mengharapkan supaya kutu itu mempengaruhi penjaga pintu supaya orang desa itu boleh masuk. Bayangkan ini fantasinya Kafka. Kutu, seekor kutu yang di mantelnya itu diharapkan untuk mempengaruhi pemiliknya mantel itu sendiri. Bayangkan ya. Akhirnya Kafka membuat sebuah klimak yang sangat dahsyat bahwa penjaga pintu itu menunggu orang desa dan yang bertahun-tahun lamanya itu akhirnya ada perubahan bahwa orang desa itu semakin tua, pendengarannya semakin kurang dan semakin kecil. Ending daripada cerpen ini Kafka menutup bahwa oke, pintu ini akan saya tutup karena sebetulnya pintu ini hanya untuk kamu. Sekarang saya pergi.
selesai. Itu cerpen di depan hukum. Cerpennya pendek, tetapi ini betul-betul membetot logika-logika kemanusiaan antara orang desa yang lugu dengan sosok penjaga pintu yang sangat disiplin. Ya, jadi pada sisi lain, Kafka mempunyai aforisme yang mengatakan bahwa janganlah takut pada rintangan. Siapa tahu di sana tidak ada rintangan. Kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya cerpen ini betul-betul mengajak pembaca untuk berpikir gitu loh. Jadi cerpen-cerpen Kafka atau novel-novel Kafka itu tidak hanya sekedar sebuah cerita, tetapi seolah-olah ingin memberi pelajaran, mengajak dialog pada pembacanya gitu. Pembaca akan merenungkan. Dia pernah menulis surat pada temannya Oscar Baum bahwa bahwa menulis itu jangan yang ringan. Kalau menulis karya yang ringan itu gampang. Bagi dia itu buku adalah sebuah kapak yang bisa memecahkan hati yang beku. Seperti itu. Itu menjadi aforisme. Jadi buku itu ibarat kapak gitu yang bisa memecahkan hati yang beku. Jadi makanya karya itu harus betul-betul yang mempunyai kekuatan. Apalagi jauh dari nilai-nilai menghibur. Satu itu. Yang kedua, coba baca cerpennya Kafka berjudul Pemburu Gracchus. Pemburu Gracchus itu menarik. Menariknya ada di mana? Di surrealisme itu. Jadi seorang pemburu bernama Gracchus. Ya, Gracchus ini sebetulnya tokoh yang ada di zaman Romawi, tapi diambil oleh Kafka. Dan pemburu Gracchus itu tinggal di hutan Schwarzwald di Jerman. Dan dia mengirim seekor merpati raksasa mendatangi wali kota. Malam-malam ketika wali kota masih tidur, ini burung merpatinya ini di jendela bilang, wali kota, datanglah ke hutan sana, ada pemburu Gracchus sudah tiba. Kamu harus menyalaminya karena sebagai bentuk penghormatan atas nama warga kota kami. Kira-kira seperti itu. Dan Gracchus menunggu di hutan, datanglah wali kota itu. Wali kota masuk ke hutan, tanya, kamu tahu saya? Ya, saya tahu. Kamu kan pemburu Gracchus? Betul. Dan kamu sudah mati? Ya, memang saya sudah mati. Bayangkan. Orang sudah mati bilang, ya saya sudah mati. Ini gimana? Dan dia menjelaskan, ya saya sudah mati. Karena dulu waktu aku berburu kambing liar, itu tiba-tiba saya terperosok turun jatuh ke jurang bebatuan dan saya meninggal. Dan itu meninggalnya bukan yang kemarin-kemarin, tapi sudah ratusan tahun. Akhirnya dia hidup di situ. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Kafka menghadirkan orang yang sudah mati? Itu kalau kita betul-betul perhatikan secara mendetil ya. Itu ternyata ada sebuah adegan yang sangat dramatis gitu. Bahkan hampir semua kisah-kisah Kafka itu seperti permainan teater. Dramatisasinya kuat. Jadi ketika pemburu Gracchus itu sudah meninggal, ditaruh di sebuah sarkofag atau peti mati, dan petinya itu ditaruh di perahu. Perahunya yang akan berangkat ke makam itu bergerak, kena ombak, tertabrak, sehingga proses kematian itu mengagetkan si mayatnya Gracchus itu. Karena dia dalam keadaan
kaget saat mati itu akhirnya dia bangun, hidup. Jadi bayangkan itu. Jadi yang kedua cerpen itu. Yang ketiga adalah cerpen yang sangat pendek berjudul Penunggang Ember gitu. Jadi dikisahkan bahwa pada musim dingin di situ orang pada zamannya Kafka dulu itu alat pemanasnya di rumah itu menggunakan kayu gitu. Kayu atau arang gitu. Kalau zaman sekarang udah pakai elektronik ya. Heater itu pemanas di rumah itu pakai elektronik. Kalau dulu pakai arang gitu. Lah, dalam sejarahnya penunggang ember ini itu zaman Perang Dunia I dulu itu Cekoslowakia termasuk kacau sehingga orang akan kesulitan mencari arang. Temanya sederhana, mencari arang sulitan. Akhirnya ada tokoh yang naik ember dan terbang seperti nenek sihir itu dia. Tapi dia penunggang ember, jadi embernya itu terbang mencari arang gitu. Jadi cerita-cerita yang seperti itu menurutku mudah dipahami dengan logika kita gitu. Jadi Kafka yang lahir pada tahun 1683 dan meninggal 1924, sekitar 40 tahun usianya, yang sangat pendek, tapi dia menciptakan banyak karya yang sangat mengagumkan. Dia hanya menulis 3 novel. Pertama adalah novel Amerika, kedua adalah novel Proses, The Trial, yang ketiga adalah novel Kastil. Max Brod, temannya Kafka, mengatakan bahwa ketika novel itu, Amerika itu ibarat sebuah tesis, sedangkan The Process, The Trial itu sebagai antitesis dan Kastil adalah sintesisnya. Meskipun urutannya itu adalah Amerika, Proses dan Kastil, tetapi penerbitannya itu terbalik gitu. Yang dimulai pertama kali adalah Kastil, kemudian Proses, kemudian terakhir adalah Amerika. Cerpen-cerpen Kafka sangat menarik dan sangat membetot akal manusia. Noveletnya yang sangat terkenal dan paling banyak diresensi dan dibicarakan seluruh dunia berjudul Metamorfosis. Itu ya. Jadi Metamorfosis banyak orang tahu. Kafka itu hampir sama dengan identik dengan karya Metamorfosis. Tetapi bahwa kita harus tahu bahwa Metamorfosis adalah salah satu karya Franz Kafka dari banyak karya yang lain. Itu dulu, terima kasih.